Halo teman-teman anime lovers, kembali lagi bersama Bang Fatur di sini. Di video kali ini, Bang Fatur ingin membahas 7 hal menarik yang ada di anime Shingeki no Kyojin Season 2 episode 12. Penasaran seperti apa? Ikutin terus videonya. Ya teman-teman, beberapa minggu yang lalu, anime Shingeki no Kyojin Season 2 sudah memasuki episode 12. Dan di episode 12 ini adalah episode terakhir dari season 2 ini teman-teman. Ya, artinya kita harus menunggu anime Shingeki no Kyojin lagi sampai season 3-nya keluar. Dan berikut beberapa hal menarik yang ada di Shingeki no Kyojin season 2 episode terakhir ini teman-teman. Langsung saja, yang pertama adalah kekuatan Titan Armor. Ya, kalau kalian belum tahu teman-teman, di video sebelumnya Bang Fatur sudah membahas strategi Komandan Erwin yang berhasil menahan Titan Armor. Ya, sebelumnya Komandan Erwin membawa segerombolan para Titan ke hadapan Titan Armor dan hasilnya Titan Armor dapat dihentikan oleh para Titan. Namun, di episode 12 ini teman-teman, Titan Armor tidak menyerah begitu saja. Dia mengerahkan kekuatan fisiknya dan mampu melempar para Titan. Alhasil, para Titan terhempas kemana-mana. Bahkan ada yang menimpa para prajurit dinding teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, Titan Armor yang tidak lain adalah Reiner mempunyai fisik yang kuat teman-teman. Bahkan sebelumnya, dia bisa mengangkat Titan ukuran kecil dalam bentuk manusianya, bukan dalam bentuk Titannya. Perlu diingat ya teman-teman, yang namanya Titan, walaupun versi yang terkecil, ukurannya lebih besar dari ukuran manusia teman-teman. Lanjut, yang kedua ada Eren yang tidak bisa berubah menjadi Titan. Ya, pada adegan ini Eren dihadapkan dengan Smiling Titan teman-teman. Di saat tangan Eren yang masih terikat dan Mikasa yang cedera, Smiling Titan mendekat ingin menangkap Eren. Lalu datanglah pertolongan dari Hannes yang menghadang tangan dari Smiling Titan. Dan kemudian terjadilah pertempuran 1 lawan 1 antara Hannes dan Smiling Titan. Dan di saat itulah ikatan Eren juga terlepas teman-teman. Saat Eren ingin menolong Hannes yang sedang berhadapan dengan Smiling Titan, dia menggigit tangannya untuk berubah menjadi Titan. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa teman-teman. Ya, yang seperti kita tahu, Eren merupakan Titan Shifter, yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk berubah menjadi Titan teman-teman. Tidak seperti biasanya, yang saat Eren melukai tubuhnya langsung bisa berubah jadi Titan. Pada saat itu, saat dia menggigit tangannya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Lanjut, yang ketiga ada akhir dari Hannes. Ya, seperti yang kita tahu, sebelumnya Hannes sedang berhadapan 1 lawan 1 menghadapi Smiling Titan. Dan dalam pertempuran Hannes kalah teman-teman. Dan Smiling Titan memakan Hannes seperti yang dia lakukan pada ibu Eren. Hannes sendiri adalah prajurit dinding yang dari dulu sudah kenal dengan Eren. Bisa dibilang adalah tetangga dari Eren. Dan dia juga yang melindungi Eren dan Mikasa saat insiden jebolnya kampung halaman Eren. Lanjut, yang keempat ada perkataan Mikasa kepada Eren. Eren yang merasa frustasi saat melihat Hannes dimakan oleh Smiling Titan berkata bahwa dia masih tidak bisa berbuat apa-apa dan hasilnya pun masih sama seperti saat ibunya dimakan dulu. Namun tiba-tiba Mikasa sambil menangis berkata kepada Eren bahwa itu tidak benar. Mikasa berkata, terima kasih bahwa selama ini Eren selalu ada di sisinya dan Eren telah mengajarkan Mikasa untuk bertahan hidup. Dan Mikasa juga berterima kasih bahwa Eren adalah orang yang melahirkan sal yang selama ini Mikasa pakai teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, Eren dari keluarga adalah orang yang dulu menyelamatkan Mikasa dari perampok dan penculik yang sudah membunuh orang tuanya. Mikasa yang sebatang kara pun diadopsi oleh keluarga Eren. Oke, kita kembali ke topik. Mendengar Mikasa yang berkata seperti itu, Eren pun yang tadinya merasa frustasi kembali bangkit teman-teman. Banyak dari fans Shingeki no Kyojin yang berharap pada adegan ini terdapat adegan ciuman. Namun apalah daya, kalian semua di PHP-in alias diberi harapan palsu. Kasihan deh. Lanjut, di nomor 5 ada kekuatan koordinator Eren.
Pada saat Eren kembali bangkit setelah mendengar kata-kata dari Mikasa, lalu dia pun berteriak sambil meninju Smiling Titan, dan tanpa diduga ternyata di situ kekuatan koordinat Eren bangkit, teman-teman. Seketika para Titan segera menuju Smiling Titan, dan itulah akhir dari Smiling Titan. Pada adegan berikutnya, Reiner alias Titan Armor yang terkejut mengatakan bahwa dari semua orang, kekuatan koordinat ada pada orang terburuk yang pernah dia temui, yaitu Eren. Titan Armor pun bergerak menuju Eren untuk menangkapnya kembali. Tapi Eren meneriakinya dengan lantang dan kembali lagi para Titan mengikuti instruksi dari Eren. Dan seketika para Titan mengeroyoki Titan Armor. Jika kalian belum tahu teman-teman, kekuatan koordinat adalah kekuatan yang dapat mengendalikan para Titan. Dan kekuatan inilah yang dulu membawa kejayaan pada kaum Eldia. Dan kenapa Reiner dan Bertholdt kembali bersikeras ingin menangkap Eren? Karena salah satu misi mereka selain untuk menghancurkan dinding adalah untuk mendapatkan kekuatan koordinat, teman-teman. Dan akibat dari kekuatan ini, para prajurit pun berhasil mundur untuk kembali ke dalam dinding, teman-teman. Lanjut, yang keenam ada keputusan Ymir. Ya, pada adegan selanjutnya, para prajurit dinding memanfaatkan momen untuk mundur ketika para Titan sedang fokus mengeroyoki Titan Armor. Namun di sini ada kejadian menarik, teman-teman. Ymir yang seharusnya bisa kembali ke dalam dinding bersama para prajurit memutuskan untuk kembali dan menolong Reiner dan Bertholdt. Alasan Ymir melakukan itu adalah untuk mengembalikan kekuatan Titan yang dia pinjam. Ya, menurut Ymir, kekuatan Titannya adalah pinjaman yang dia ambil dari seseorang yang tidak lain adalah Marcel. Marcel adalah teman sekapung halaman Reiner, Bertholdt, dan Annie, sekaligus pejuang yang mempunyai misi menghancurkan dinding. Jika kalian belum tahu, teman-teman, sebelumnya Ymir adalah Titan biasa atau Titan yang tidak berakal. Namun pada suatu kejadian, Titan Ymir memakan salah satu teman Reiner dan Bertholdt. Ini tidak lain adalah Marcel, teman-teman. Dan ternyata Marcel ini adalah seorang Titan Shifter. Karena Ymir memakan orang yang mempunyai kekuatan Titan Shifter, akhirnya dia bisa berubah kembali menjadi wujud manusianya, teman-teman. Ya, jika kalian belum tahu, cara mengambil kekuatan Titan Shifter dari seseorang adalah Titan biasa atau Titan tidak berakal harus memakan orang yang mempunyai kekuatan Titan Shifter, sehingga kekuatan itu akan berpindah. Dan berkat tindakan Ymir ini, Reiner, Bertholdt, dan Ymir pun berhasil selamat dari gerombolan para Titan, teman-teman. Dan yang terakhir di nomor 7 ada Titan adalah manusia. Hanjijo yang sebelumnya melakukan investigasi pada desa Ragako, yaitu desa tempatnya para Titan muncul walaupun tidak ada dinding yang jebol. Hanjijo melaporkan hasil investigasinya kepada Komandan Erwin dan menduga bahwa Titan yang muncul di desa Ragako adalah para penduduk desa tersebut, yang tidak lain adalah manusia, teman-teman. Dugaan Hanjijo ini tidaklah salah, teman-teman. Jika kita spoiler sedikit, di manga Shingeki no Kyojin sudah diceritakan bahwa identitas asli para Titan adalah manusia kaum Eldia yang sudah disuntikan cairan khusus sehingga bisa berubah menjadi Titan tak berakal atau Titan biasa, teman-teman. Ya, itu adalah video dari 7 hal menarik yang ada di anime Shingeki no Kyojin season 2 episode 12 ini, teman-teman. Karena episode 12 ini adalah episode terakhir dari season 2, artinya kita harus menunggu sampai season 3 kembali tayang. Dan pengumuman tentang tayangnya season 3 pun sudah diberitakan, teman-teman. Shingeki no Kyojin season 3 akan tayang pada 2018 nanti, teman-teman. Dan sudah dipastikan bahwa di season 3 nanti akan ada adegan pertempuran habis-habisan antara kaum manusia yang dipimpin oleh Komandan Erwin melawan para Titan yang dipimpin oleh Beast Titan. Wah, jadi nggak sabar nih ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, share, like, and comment. Tunggu video-video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Salam animo.